Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini, oke, perkenalkan, nama saya Rio Alisandro, NIM 5190411311. Eh, oh ya, di sini saya prodi Teknik Informatika untuk matkul pemrograman web. Ya, tertera di sini ya, untuk dosen pengampunya Pak Heri Nordianto. Di sini saya akan menjelaskan server side programming. Jadi itu apa, server side programming itu apa? Terus eh, apa yang dipunya oleh server side programming, terus cara kerjanya tuh gimana sih? Itu kelebihan kekurangannya gimana? Nah, nanti saya jelaskan di sini di PowerPoint ini. Oke, langsung kita masuk. Oke, ya, ya nama saya di sini disusun oleh Rio Alessandro, pemrograman web kelas C, dosen pengamu Pak Heru Rudianto. Oke, yang pertama server side programming. Jadi teknologi scripting atau pemrograman web di mana program atau script dikompilasi dan diterjemahkan di server. Web server melakukan parse dan eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Jadi itu server side programming itu uh, admin nih, admin melakukan scripting atau melakukan programming terhadap server. Nantinya server itu berpengaruh pada halaman web dan berpengaruh pada klien jika ada request. Karakteristik server side programming, jadi karakteristiknya itu ada klien yang meminta request. Kalau ada klien, misalkan klien pengen masuk ke halaman home, jadi bisa di server akan mengalihkan ke home, lalu eksekusi program dilakukan di server. Jadi apa namanya, kerja di balik halaman web itu ada di servernya sendiri. Jadi server yang menjalankan semua eksekusi di halaman web tersebut, kirimkan hasil ke klien. Ya, contohnya ini server side programming. Oh ya, server side programming ini sama dengan server side scripting. Jadi itu dia punya contohnya, makanya contohnya itu CGI, ASP, JCP, PHP, CVM. Karena server side programming ini basisnya scripting, programming, melakukan kode program. Nah, bagaimana sih cara kerja server side programming? Nah, cara kerjanya itu uh, cara kerjanya itu pertama oh si user, tuh melakukan interaksi dengan halaman web, di mana halaman web itu di mana usernya gimana ya? Oh, misalkan kita melakukan interaksi dengan halaman web, maka browser mengirim perintah ke server, cara untuk meresponnya, kemudian cara untuk merespon dan melakukan perintah yang diberi. Kemudian server akan mengirim kembali data. Jadi misalkan apa namanya, user dia pengen apa, nanti dari server berarti dikabulin, habis itu ditampilkan lagi ke user tersebut. Nah, biasanya perintah-perintah dalam pembuatan web teknologi server side dibutuhkan seperti exam, IIS, dan yang lainnya. Gitu cara kerjanya. Jadi dibutuhkan klien untuk merequestnya. Jadi klien request, server menjalankan. Kalau nggak ada klien ya nggak bisa jalan servernya. Server side scripting, server side scripting sama program sama ya. Jadi memiliki mekanisme pemanggilan program dan pengambilan output program dilakukan oleh web server. Jadi server yang bertanggung jawab penuh atas halaman web tersebut, tidak tergantung pada browser. Ya,
Scripting dieksekusi di klien web browser dapat melihat, menulis, dan mengedit semua jenis file script yang ada di dalam server. Ya, karena server yang mengatur semuanya. Hak akses tidak dibatasi dan dapat mengakses seluruh halaman web. Ya, ada klien yang meminta request ya ini, paling ini. Kalau ada klien ya pasti server melakukan pelayanan. Eksekusi program dilakukan oleh server ya mengirimkan hasil ke klien, yaitu sebagai apa yang diminta klien agar dimunculkan. Diprosesnya di servernya sendiri. Oke. Kelebihan dan kekurangan. Oh ya, ini kelebihan dan kekurangan server side programming atau server side scripting ya. Kelebihannya cross platform tidak tergantung pada browser tertentu. Ya, bisa browser apa aja. Bisa dibuka di Chrome, Opera, Mozilla, bisa. Kekurangannya sebentar. Proses transfer data lebih lama karena hanya hasil eksekusi server yang dikirimkan ke klien. Tetapi untuk saat ini kekurangan tersebut bisa diatasi dengan adanya peningkatan performa komputer dan jaringan yang lebih baik. Jadi itu waktu dulu emang ada kekurangannya kayak gini. Tapi sekarang lambat laun server tuh lebih baik dikembangkan lagi demi menuju server yang ideal gitu. Jadi itu kalau bisa server tuh semakin zaman maju, semakin modern, server tuh memperbaiki apa-apa yang udah jadi kendalanya. Habis itu optimasi dan pemeliharaan dilakukan di browser. Ya, karena halaman web tentunya keterkaitannya dengan browser. Optimasi pemeliharaan. Oh iya, pemeliharaan kok misalkan ada yang error, misalkan ada yang ibaratnya ada yang kayak berantakan di halaman webnya gitu, nanti bisa dioptimasi dan pemeliharaan ini. Terus kekurangannya memerlukan server khusus untuk menjalankannya. Ya, server khususnya tadi ya, server khusus kayak exam, IIS, dan lainnya. Exam itu misalnya kalau exam untuk para pelajar sih, mahasiswa gitu. Ya, pelajar lah, ibarat baru masih pemula lah, karena itu basisnya free, makanya pakai exam. Kalau udah lebih ini lagi, udah bisa menguasai lagi, udah pakai yang berbayar. Oh, maaf. Dapat mengakses database yang tidak tergantung dengan keamanan. Maksudnya di sini ya server langsung menuju ke database jika ada data-data yang telah direcord dan tidak tergantung dengan keamanan. Ya, ini opsional sih sebenarnya, server bisa tergantung sama keamanan, emang enggak. Kalau enggak itu kayak si servernya sendiri, orangnya sendiri. Kekurangannya menambah beban kerja server. Ya, pasti. Menambah kekuatan server, ini kekurangannya beban, cuma beban, tapi kekuatannya dia meningkat, atau data program aman kayak karena menggunakan script bahasa program lah ibaratnya. Makanya kan PHP kayak Java kayak gitu lebih aman, apalagi kalau Java PHP. Lalu agak lambat jika dibandingkan dengan client side scripting karena script diterjemahkan di server, kemudian tampilan di load ke klien. Itu kayak tadi ya, maksudnya server klien minta request ini, terus nanti si server lakukan perintah. Nah, di mana perintahnya itu berupa script, berupa kode program gitu. Nah, nantinya dari kode program tersebut, nah si servernya ini, si engine-nya ini, nanti dia mengolah
skripnya, ini suruh ngapain sih, ini suruh ngapain sih. Nah, kalau udah udah diterjemahin sama engine-nya, kemudian engine langsung menampilkan hasilnya ke klien. Ya, dalam rentang waktunya pasti ya cepat si engine-nya itu bekerja. Engine klien minta ini, langsung dari server programnya ini udah ada langsung dijalanin, langsung ditampilin ke kliennya gitu. Ya, oke, udah habis. Ya, begitu tentang server-server programming. Itu penjelasannya tadi, kayak pengertian sekilas lah tentang server-set programming. Kalau mau lebih jelasnya lagi ya nantilah. Ini masih belajar sekilasnya dulu, kelas baliknya dulu. Tadi kita udah belajar kayak apa pengertiannya, karakteristiknya, terus apa tadi? Oh, cara kerjanya tuh kayak mana server set programming. Terus server set programming ini punya apa aja, memiliki apa aja, terus kekurangannya apa, kelebihannya apa. Ya pastikan setiap setiap hal lah pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Ya, begitu aja dari saya. Ini dari Rio Alessandro. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, oke deh, makasih. Maaf kalau misalkan ada tutur kata yang kurang jelas. Ya, kalau ada kurang jelas maaf. Habis itu kalau kurang jelas dan kurang dipahami, saya juga ya sebagai mahasiswa juga terkadang suka kagok-kagok. Maklum, mohon dimaklumi. Ya, oke begitu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.